Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peradaban rambut Indonesia, salam seni tata budaya rambut Indonesia. Dan hari ini gue bisa dapat kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol sama para seniman-seniman tata rambut di Indonesia nih ya, semuanya anak bangsa semuanya. Hari ini gue akan kasih jawaban dari teman-teman yang kemarin sempat tanya, Bang, coba dong bikin edukasi atau tentang seputaran tata rambut dari semua genre nih ya. Dan kebetulan hari ini gue ngundang beberapa teman-teman nih yang udah bener-bener profesional banget di bidangnya masing-masing. Ada yang hair extension ya kan, ada yang di barber, ada yang di salon, semuanya ada di sini. Nanti kita bakalan kenalin salah satu nih dari mungkin Bang Eki. Wes, silakan. Thank you banget nih, gua udah diundang ya. Oke. Lebih tepatnya. Kabarnya gimana dulu nih? Kabarnya? Oh, baik. Sehat. Oh baik, alhamdulillah baik. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Buat si Bang Rianho juga, gua udah lama banget kayak nggak ketemu sama teman-teman yang lain juga. Baru hari ini ya kita dikasih. Semenjak corona kayaknya ya, betul kita banget. Kayak ada kesenjangan gitu kan. Benar. Kebetulan banget untuk hari ini kita bisa diketemuin, kita Amin. bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing-sharing lagi gitu ya kan. Ya temu kangen lah buat teman-teman semua. Mantap. Eki. Nah, sekarang Bang Ubay. Gila bro semuanya. Kita di sini gua ya, salam ketemu lagi kita bareng-bareng ya. Sudah lama ya Ki. Sudah lama banget. Dulu dong Ki. Yes, salah. Angkat tangan dong semuanya ya. Udah lama kita nggak jumpa ya. Jadi gua di sini kita akan apa bro? Kita akan berbincang-bincang tipis-tipis aja sih sebenarnya. Kita akan berbincang-bincang teman-teman, kabar baik semua ya. Semoga puasanya juga sampai maghrib kuat, tetap semangat ya. Siap. Pasti dong. Pasti dong. Ya. Optimis ya kan. Jadi Oke. langsung ke Bang siapa nih? Bang Heri gimana? Bang Heri. kabar Bang Heri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Heri. Udah lama kita nggak jumpa ya. Baru kemarin. Ya oke, lanjut. Oh iya berdua. Oke. Sorry guys, emang kita orangnya suka kayak gini kan, biar nggak kaku lah. Oke, lanjut. Nggak jumpa ya kan, ngobrol-ngobrol seperti ini. Ini Bang Heri dari mana nih? Ada apa nih? Bang Heri dari rumah apa dari salon nih? Dari salon. Oh dari Rumah salon. juga. Dari rumah, dari salon juga. Memang ya terima kasih banget gue udah ikut digabung di tempat ini, Ya. gitu, di acara ini. Terima kasih. Oke, next. Thank you banget nih udah ngundang gue dari jauh-jauh dari Matraman nih. Nggak mau kasih nama dulu nih. Nggak mau kasih nama dulu. Gue Ajis. Oh Ajis. Udah lama ya Ajis. ya. Iya. Udah kebetulan nih diundang juga buat ngobrol bareng masalah Amin. kondisi rambut saat ini dengan dampak corona ya. Wah udah setahun ya kita ya, gila. Setahun kita nggak Aneh pernah dong, udah ngobrol aneh kayak ya. gitu. Iya kan? Udah lama banget ya. Udah lama banget ya kan. Betul. Makanya sampai ya alhamdulillah sekarang bisa berkumpul kembali. Amin. Kita Semoga selamanya kita akan di sini betul. bisa ngasih ide-ide yang kreatif lah. Wih, good banget. Gue suka nih kayak Biar gini. makin maju terus tata rambut Indonesia. Mantap. Amin. Amin suhu, ya kan. Udah. Oke, Bang Boim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gue wabarakatuh. profesional hair stylist. Ya. Sebelumnya, thank you banget nih bro. Gue Asik. diundang ke acara Sama-sama. ngobrol santai ya, ngobrol ringan di acara ini. Thank you banget buat kesempatannya. Ya, kita akan bicara nih tentang dunia tata rambut, tren terbaru, sama yang lain juga. Benar. Oke, thanks. Oke, nah guys, kalian kan mereka nih udah say hello juga nih, udah memperkenalkan dirinya masing-masing nih ya. Oke, nanti gue bakalan tanya nih tentang misalnya riwayat ya, kayak track record dari mereka tersendiri nih masing-masing. Pastinya kan mereka tuh punya track recordnya tuh sendiri-sendiri ya. Nanti kita akan tanya mungkin dari Bung Eki dulu kali ya, track recordnya nih atau riwayat kerjanya itu dari dulu sampai sekarang bisa menjadi seorang stylist, bisa menjadi seorang yang benar-benar profesional di
lebih ke mana nih kalau Bang Eki nih? Lebih ke salon atau ke barber? Ya, lebih ke salon. Jadi gimana nih track recordnya tersendiri nih buat Kalau- Bang Eki? Coba. Oke, kalau track record ya, kalau mau diceritain dari awal mungkin 2 hari 2 malam nggak kelar nih kayaknya. Iya. Boleh, singkat disingkat aja nggak Ya. apa-apa. Untuk perjalanan karir gua di dunia rambut itu semua berawal dari nggak enak banget ya. Gua dari anak sampo, ya kan, anak sampo sampai gua jadi asisten, sampai gua jadi stylist. Itu perjalanan memang benar-benar yang keras banget ya. Keras banget pasti ya. Karena gua waktu itu nggak punya cukup duit untuk bayar sekolah rambut. Ya ampun, gue jadi sedih ya kan. Sebuah perjuangan Gua tuh. nggak mampu untuk bayar sekolah rambut yang resmi, jadi gua harus Dan akhirnya asisten dulu untuk belajar untuk mengawalinya itu. Mungkin bule juga tahu lah proses gua kayak gimana gitu ya. Siap. Sedikit banyaknya ya, banyak bukan sedikit ya, banyak dia tahu perjalanan gua gitu, karena gua sempet beberapa kali join kerja bareng sama dia gitu. Oke, berarti emang udah perjuangannya sama Bang Heri juga udah kental banget ya dari dulu ya. Banget ya. Oke, ada lagi Bung Eki riwayatnya? Udah sih, cuman gitu aja. Ya, itulah trik recordnya ya. Oke. Nah itu kan tadi trik recordnya tuh dari Bang Eki ya, sedikitnya udah dikasih tahu tentang prosesnya tadi kayak gimana, dari cuci rambut, mungkin dia mau sekolah nggak bisa sekolah hairdresser ya kan, jadi dia mengawali karirnya itu dengan tekad yang kuat. Udah nggak apa-apa, gue dari bawah aja, yang penting gue bisa gitu ya kan. Good banget sih buat Bang Eki. Tapi Motivasi. sebelumnya dia pernah ditentang nggak dengan keluarga atau orang tua? Iya Ki, pernah nggak lu? Nah, Itu ada. Ada? Dulu seperempat perjalanan gua nih, tiba-tiba orang tua gua tahu bahwa gua kerja di salon gitu ya kan. Mungkin di Sumatera tuh agak aneh kalau cowok kerja di salon gitu kan. Agak-agak gimana gitu Iya, ya kan. biasanya Ya. begal gitu ya. Serem kan ngebegal ya kan. Maksudnya kan di Sumatera tuh keras gitu ya. Keras, Semuanya ya, kayak oke. kalau cowok yang kerja kerjaan cowok banget ya, bengkel atau bangunan Iya. atau apalah gitu ya. Cowok banget, tiba-tiba bilang kalau gua kerja salon gitu. Jadi kayak, kok lo kerja salon sih? Emang gak ada kerjaan lain selain salon gitu? Ya mau gimana, gue nyaman dan gue suka gitu ya kan. Oke. Sampai akhirnya ya gue jalanin aja, terus gue tentang sampai akhirnya ya gue ada ikut lomba, gue menang, terus Oke. ya mungkin orang tua agak kebuka gitu mungkin pikirannya ya, bahwa Oke. kerjaan gue positif gitu ya. Oke, berarti Makin lebih betul. Berarti gimana? Orang tua gue udah setujuin ya, gue terus berkembang ya, gue pindah ke kerjaan salon yang lebih bagus, gue ikut akademi, ikut training Oke, ya, oke. gue udah lebih tadi, jadi lebih semangat, gue lebih total karena orang tua gue udah support. Oke. Gitu sih. Jadi intinya buat teman-teman yang lain nih jangan patah semangat juga. Kalau emang lu mampu di bidang sesuatu yang lu suka, lu hobi, ya kan lu bisa menunjukkan kreativitas lu ya kan, insya Allah ya kan semua akan mengerti lu dan mendukung lu kok. Istilahnya gitu ya. Yang penting kita optimis dan tunjukin aja gitu ya kan apa yang kita bisa gitu ya. Oke, good banget nih buat Bang Eki. Thank you Bang Eki ya. Nah, sekarang dari Bang Ubay nih. Bang Ubay ini kan seorang profesional dari hair extension, Udah cetar banget. yang udah cetar banget ya, kalian tahu lah nih. Luar biasa. Gila, gue ngeliat di story-nya Bang Ubay ini gila banget Dihubung. jam terbangnya, waduh, gila good banget ya kan. Kaum hawa. Dicari ini Arjuna sih sebenarnya nih. Nah, kalau buat track recordnya sendiri nih buat Bang Ubay gimana dari awal? Pernah nggak dulu berpikiran gue bakalan jadi seorang profesional extension? Panjang ya Ki ya. Oh dulu tukang bajai. Dulu enggak, apa gimana nih? Ya coba. Perjalanannya bro itu panjang banget. Bener kata Eki, 1 hari 2 malam kalau diceritain kagak kelar. Cuman gua ambil simpel ya. Jadi perjalanannya tuh mungkin sama seperti Eki yang tadi dibilang, dari anak sampo ke asisten ke stylist. Oh jadi hampir sama semua ya. Emang Iya. perjalanannya dari nolnya itu ya seperti itu Dari ya. nol yang- Oke. Karena apa Ki? Karena tidak sekolah ya Ki Benar. ya. Kita dari nol, benar-benar dari nol. Tapi gua di sini tuh untuk perjuangannya sangat-sangat gitu tuh. Tapi disitulah untuk menunjukkan gua menjadi seperti ini dari nol sampai tahap selanjutnya. Dan disitulah saya menemukan dunia extension yang inilah gua loh di dunia freelance gitu. Karena dunia salon ya
emang enak, cuman karena gue tuh orangnya tuh suka-suka gue gitu. Oke. Jadi gimana gue maunya, dan ternyata dunia freelance ini yang gue lakuin lebih enak ya, waktu jamnya lebih simple gitu. Oke. Bisa diatur. Dan Diatur. Karena oke. apa? Karena tipe gue banget gitu ya. Nah disitulah gue menunjukkan bahwa apa namanya bro, untuk menuju jauh. apa di goldnya menuju goldnya Kedepannya. kedepannya apa gimana? Bukan, jadi untuk menuju gua hair extension kan, Mhm. kan dari tahap gua tuh nol tuh dari benar-benar cuci sampo sampai itu. Nah, terus gua untuk extension ini bisa tembus begini, bisa sampai perjuangannya, iya betul. Jadi perjuangannya itu banyak ya. Banyak banget ya. Banget. Jadi Sampai sekarang ya kalau yang appointment itu bisa sehari itu guys, jadi bisa 10 appointment. Good banget sih gue bilang. Mantap. amin ya bro. Amin. Amin. Nah itulah bro sedikit perjuangan gua. Jadi untuk kalian semua mau di dunia apapun, Ya. pekerjaan apapun, kalau kita semangat, kita yakin kita pasti bisa. Amin. Yang penting kita punya semangat yang Semangat positif dan ya. keyakinan untuk apa sih ini diri gua tuh seperti apa. Betul. Jadi kita diri sendiri dulu. Benar. Dan apapun yang akan dituju pasti akan bisa. Semangat semuanya. Semangat, bakar api semangat men, kecil-kecil aja apinya. bahaya Ya. Oke, good banget ya Bang Ubay ini, gila. Sukses terus pokoknya buat Bang Ubay ini. Bang Ubay ini emang spesialis banget dia hair extension ya. Nanti kalau mau yang kepo-kepo tinggal klik aja nih, nanti di bawah ini ada IG-nya kok ya kan. Oke, kita next nih. Wah, ini legend nih yang gua tanyain. Gua agak sedikit gue sedikit bingung sih ini ya untuk menanyain legend yang ini nih ya kan. Masterpiece gue ya kan nih. Masterpiece gue nih ya kan. Oke, ini ya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kali ya, ini senior gue juga, senior salah satu juga, pemain lama juga lah di dunia barber atau salon. Silakan Bang Heri. Tos dulu dong. Yes, siap. Iya. Silakan Bang Heri, Oke. track recordnya Bismillahirrahmanirrahim. dari awal sampai sekarang gimana? Oke. Pertama perjalanan karir ya, meniti karir gua di bidang hairstylist. Ya lika-liku sih perjalanan gua. Ya lika-liku. Tapi ya gue bikin enjoy aja, ya menyenangkan juga gitu ya kan. Awal titik perjalanan gue ya sama lah dengan Eki, dengan Ubay ya kan. Dia awali dengan gue beres-beres, terus step by step lah ya, menjadi anak shampoo, terus asisten, hairstylist ya, dan seterusnya lah ya. Sampai sekarang pun, sampai titik sekarang gue udah titik karir. Ya. Buka usaha pembisnis lah ya kan di bidang barbershop. Di awal emang sangat-sangat apa ya, sangat berat lah ya kan untuk menjalanin gue sebagai hairstylist ya. Terutama gue sangat di ilmu sangat apa ya, belajar ilmu untuk belajar menuntut ilmu untuk hair gunting aja kayaknya bingung mana gitu ya kan patokannya. Okay. Karena kita hanya belajar di satu buah salon ternama juga di ini Jakarta ya kan? Jadi kita dari situ kurang gitu loh, mana gitu yang harus gua belajar gitu ya. Karena dari situ ya gua sharing lagi ke teman-teman, akhirnya gua ya istilah dapat ilmu baru gitu. Oke. Jadi Good. semakin mantap ya. Jadi semakin mantap. Dan sekarang udah jadi seorang founder dan owner sekaligus fundamental juga ya buat yang lain. Buat Bang Heri. Pokoknya buat Bang Heri sukses selalu ya. Mindset gue yang gue terapkan dari awal sampai sekarang ini ya, bagaimana gue mempersiapkan diri Oke. saat kesempatan datang, gue udah siap Oke. menghadapinya. Seperti kita menabur benih, istilahnya seperti itu ya kan? Kalau pesan gue sih ya, pesan gue jangan pernah puas, satu ya kan.
karena kita berada di dunia yang terus berubah. up to date. Oke. Terus berubah. Betul. Ya kan? Ya, ketika kita belajar pengen menghasilkan lebih, kita harus belajar lebih. Itu Ya, aja sih. itu aja ya. Wah, good banget ya buat Bang Heri ya. Aplaus dulu buat Bang Heri. Jadi pesan singkatnya tadi dari track recordnya Bang Heri, pesannya tuh singkatnya tadi, kita jangan pernah merasa puas apa yang udah pernah kita dapat, ya kan? Terus gali terus update terus, kayak kan Bang Heri ya, Iya. biar kita bisa mencapai goal kita sendiri gitu ya kan. Good banget, aplaus banget Bang Heri. Thank you Bang Heri ya. Oke, lanjut nih kita ke Widi, kayaknya tampan banget. Ini yang paling ganteng sih, Arul. Arul apa Aril? Arul. Bang Arul, Bang Ajis nih, Bang Ajis, coba kenalin ke teman-teman. Halo. Oh, kamera di mana? Iya. Ya, Bang Ajis sendiri track recordnya tuh gimana tuh? Sampai sekarang jadi seorang barberman atau bisa ke salon juga gitu ya. Prosesnya gimana itu, Bang? Track record dulu sih ya cukup, perjalanannya cukup luas banget gitu ya. Dia bisa dibilang menyedihkan lah. Menyedihkan ya, Benar pasti sih ya. emang. Nangis. Iya, kadang-kadang kan orang suka. Menyedihkan ya, menyedihkan ya. Iya. Karena kita berawal emang harus dari susah dulu. Betul, Ya, karena orang kadang sering ngelihat orang ngeliat, udah enaknya doang, nggak tahu dia perjalanannya tuh kan, ya. mungkin pengalamannya sih cukup sama gitu kan, dari belajar dari nyuci, nyampo, terus beres-beres, ruangan, bahkan disuruh-suruh. Diomelin, waduh sedih ya semuanya. Lu Oke. nangis gua Terus. Ya ibarat kasarnya ya, orang dari kampung, jauh-jauh dari kampung ke Jakarta kan pasti hidupnya pengen sukses. Betul. Ya justru ya kita berpikirnya, kita ke Jakarta harus kerja nih ya. Oke. Kita harus gimana mungkin kita harus bisa belajar apapun, yang penting kita dapat ilmu. Benar. Kalau kita udah dapat ilmu, kita bisa Kembangin. lagi gitu ya. Oke, Nah, betul. dari itulah gue bisa belajar gunting, belajar ini ya kan. Ya mungkin awalnya emang sulit. Sulit. Oke. gitu ya. Cuman Tapi apa yang ngebuat lu yakin tuh pada saat waktu itu? karena yang membuat yakin, masa orang lain bisa gue enggak. Good banget. Orang bisa, gue pasti bisa. Justru harus bisa lebih dari dia gitu ya kan. Oke, good. Oke. Keren banget. Keren banget Bang Ajis ya. Nanti kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi nih tentang yang udah pernah didapat sama Bang Ajis nih, jadi seorang barber ya kan, atau ke salon juga. Oke Bang Ajis ya. Oke, lanjut nih kita ke, waduh ini sih gila banget nih ya kan. Udah nggak asing lagi nih ya kan. Nyasing lagi nih. Ini udah papan atas banget ya. Pokoknya aduh, ini Herdu. Bang Boim gimana nih? Halo guys, Iya lo guys. perkenalkan gue Boim ya, udah kenalan tadi ya. Udah. Tadi gimana, bro? Ya, Bang Boim sendiri track recordnya tuh sampai dari awal sampai sekarang gitu ya kan, menjadi seorang hairdo ya kan, lebih ke apa? Hair profesional ya kan, itu gimana tuh proses perjalanannya? Ini jujur sih, kalau emang ceritain dari awal ya, sama kayak Bang Lengki, Bang Ubay, mungkin bisa 2 hari, panjang kali lebar ya. Iya. Gue mau cerita ya poin-poinnya aja. Poin boleh. Gue bikin sesimpel mungkin lah ya kayak gitu. Nah, dulu sama, gue pun sama dari anak pertama masuk salon, training center, itu gue belajar sampo. Belajar sampo di training center, terus gue Digit belajar ya? yang namanya krimbar, infeksi, yang lain-lain. Akhirnya habis itu gue dioper ke cabang 2 pulau. Habis kontrak gue dioper lagi ke Jakarta. Nah, dari situ gue dapat beasiswa Wow. di salon yang cukup punya nama di Jakarta. Alasannya apa nih dapat beasiswa? Nah, karena- Bisa ngasih lu tuh beasiswa. Dulu di salon itu, kalau yang kerja minimal udah 2 tahun, itu dapat beasiswa. Oke. Jadi pas gua ada kesempatan itu gua ambil sih. Ya mungkin lu siap. berprestasi. Berprestasi juga mungkin, atau rajin nih kan, jadi karyawan teladan gitu ya. Akhirnya Oke. gua ambil itu beasiswa kurang lebih 3 bulan. Mm-mm. Gua dari bawah juga, dari anak rimba, asisten, dan ambil beasiswa. Dari situ gua jadi stylist. Oke. Habis jadi stylist, gua pindah-pindah salon. Sampai akhirnya gue ketemu sama temen seperjuangan gue yang dulu gitu. Gue waktu itu temen gue nih bilang, bro, lu
belajar hairstyling deh, hairdo. Atau hairdo, oke. Nanti kalau emang lu bisa, nanti bisa gue masukin Oke. ke stasiun TV. Oke. Akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk belajar nih ke temen gue, dan gue udah mulai bisa. Nah, dia temen gue nih memasukkan gue ke salah satu stasiun TV yang ada di Jakarta. Oke. Disitulah mulai perjalanan karir gue. Yang tadinya gue memang nggak tahu yang namanya dunia hairdo, tapi kalau untuk basic gue bisa. Oke, jadi singkatnya seperti itu ya Bang Boim ya. Jadi emang sama sih, semuanya hampir sama ya, semuanya Bang Eki ya, Bang Bule ya, istilahnya perjalanannya Dicemplungin juga sama. sempat dicemplungin juga. Iya. Heeh. Itu terpengaruh juga tuh orangnya. Iya, itu Iya. emang harus gitu mungkin jalannya ya. Iya. Ya, dan akhirnya benar-benar punya titik yang gue kayaknya benar-benar harus punya spesialis di sini kan, gitu ya kan. Jadi punya karakter sendiri loh. Iya. Nah, iya, soalnya dari situ gue udah memutuskan nih, gue udah suka gitu di ini, wah ini seni banget ini. Betul. Nah dari situ akhirnya gue memutuskan untuk ya nyemplung sekalian, jadi sekalian. Iya, betul. Benar, kalau ya pesannya sih yang tadi gua ambil singkat aja dari Bang Boim ya, lu kalau mau nyemplung ya nyemplung sekalian, mau basah ya basah sekalian, jangan cuma celana lu doang yang basah, baju lu kering gitu. Jadi istilahnya kayak lu tanggung sih, benar nggak Bang Boim ya? Jangan setengah-setengah sih. Jangan setengah-setengah ya, yang enak jelek anget udah. Ya. Iya. Oke, good banget nih buat Bang Boim, sukses selalu ya buat Bang Boim. Oke, nah ini kan perjalanan karir kalian kan udah cukup berbeda nih ya kan, dari genrenya juga udah berbeda-beda nih ya kan. Nah, udah gitu kita kan udah hampir mau 2 tahun ya Bang Eki ya, Bang Ubay, Bang Heri, Bang Ajis, Bang Boim. Kita berada di ruang lingkup pandemi gitu ya kan, istilahnya kita ada di istilahnya kolam pandemi nih ya kan. Nah itu gimana sih buat kalian tuh bisa bertahan sampai saiki kan, sampai sekarang maksudnya gitu ya kan, bisa survive juga, bisa bertahan gitu ya kan di masa-masa pandemi itu, gimana tuh dari Bang Eki coba? Oke, kalau gue dampak ya, dampak dari si COVID ini menurut gue cukup kepukul banget sih. Banget. Buat kayak gue di bidang jasa ya, itu kepukul banget. Gue sempat tutup hampir 3 bulan. Gila. 3 bulan gue tutup, ya 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan itu untuk pandemi yang awal. Itu gue nggak bisa buka sama sekali. Terus memang dapat instruksi nggak boleh buka ya, di mall pun sama nggak boleh buka. Akhirnya gue memutuskan untuk home service. Gitu ya. Itu salah satu cara nih buat survive terus ya. Sedangkan kebutuhan kan berjalan terus nih. Bener. Kayak gua yang harus bayar kosan gitu ya, bayar makan segala macam. Benar. Itu kan nggak bisa di cancel, harus jalan terus. Kelangsungan hidup. Sedangkan pemasukan nggak ada, kita nggak bisa dapat penghasilan kalau ngikutin pemerintah gitu ya. Benar. Jadi kita harus gerak sendiri ya, dengan cara ya gue pikir ya udah gue home service aja gitu. Daripada gue nggak ada pemasukan. Iya. Awalnya terpaksa nih, panas-panas ya kan. Home service dengan cara apa nih? Mengabarin tamu-tamu regulernya sendiri atau gimana nih? Customer semua by data ya. Memang by appointment dari dulu. Ya gue bisa share broadcast di situ. Mereka juga nggak keberatan dengan kayak gitu. Justru sekarang ya jadi kayak kerjaan sampingan gue yang diutamakan. Betul. Jatuhnya. Jadi sampingan yang diutamakan, utamanya tetap utama gitu. Jadi ada sampingan yang diutamakan. Iya kan? Jadi kata gue kenapa harus memilih? Betul. Kalau emang bisa jalan dua-duanya. Gitu. Jadi nggak akan habis cara sih kalau kita mau berusaha. Gitu. Berarti emang pandemi ini sebenarnya terdampak juga, tapi emang Bang Eki ini punya suatu cara atau punya kreativitas juga yang gue punya cara ini kok untuk bertahan gitu ya kan. Jadi nggak keluar jalur juga sih, tetap di bidangnya juga nyari uangnya gitu ya Bang Eki ya. Wah ini inspirasi banget nih buat temen-temen juga nih. Jadi bisa gunain medsos kalian atau apa gitu, karena bisa digunain semua ya, database lah, itu penting banget sih sebenarnya. Oke. Thank you Bang Eki ya. Itu Bang Eki tuh buat bertahan di pandemi ini ya. Kalau buat Bang Ubay sendiri gimana? Kalau gue ya bro, pandemi ini benar-benar ya. Apalagi sekarang nggak ada tempat ya, cuma bayar
appointment aja ya. Iya betul, tapi gue bersyukur banget adanya pandemi, gue bisa istirahat lebih lama juga bro. Ini nih, saat kayak gimana pun lo harus tetap bersyukur. Nah ini dia nih, gue suka nih. Gue Gimana? bersyukur bro, tapi ya bagaimanapun gue melihat semua orang di Indonesia ini kan kena dampak semua. Betul, bukan kita doang sih ya sebenarnya. Gue juga Betul. ikut bersedih gitu kan ya. Benar. Tapi gue alhamdulillah dinikmatin ya bro ya. Karena apa bro? Karena ternyata gue bisa istirahat, gue bisa yaudah berbaring-baring dulu karena saking benar-benar viralnya itu corona ya. Sampai benar-benar takut customer gue aja nanti aja dulu deh Bang Ubay nanti aja dulu deh kak, Kita break dulu deh, masih parah nih. Ya parno lah istilahnya. Tapi disitulah gue selalu menikmati ujian dari Tuhan apapun itu ya bro. Jadi gue nggak mesti repot dan siapapun itu menantang corona lah. Nggak ada lah. Tapi ternyata Betul. corona ini tetap ada ya. Tetap ada ya, nggak tahu sampai kapan nih corona nih bingung. Udah mau 2 tahun ya bro. Udah mau 2 tahun. Kayak Mau juga nggak bisa ya. besok kita bikin kue lah ulang tahun corona yang kedua nih. Kan. Sepertinya ya. Nah disitulah untuk buat kalian juga semua dan untuk gua pribadi ya di sini tetap ya walaupun corona tetap semangat karena dimanapun rezeki kita pasti sudah ada jalannya. Jadi untuk kita semua di sini saling sama-sama berdoa untuk semoga corona cepat kelar ya. Cepat kelar. Karena apa? Karena Bung Eki juga ya walaupun tadi dia cerita tentang 2 bulan itu coronanya. Aduh bener-bener ya Ki ya. 3 bulan loh, bukan 2 bulan lagi, hampir 3 bulan benar-benar stuck tutup gitu ya kan Ki ya. Gila banget sih itu. Tapi Bang Eki keren banget tadi lo. Keren Bisa ya. home service, kenapa lu nggak kontak gua dari dulu? Bagi job. Iya, gua langsung Ki di mana ya? Oke, tadi kan ya udah benar dari Bang Ubay itu yang penting lu yakin aja sih ya kan, yakin bahwa Tuhan tuh nggak bakalan sekat rezeki lu juga kok ya kan, selama kemampuan dan keahlian lu udah dipercaya nih sama orang, lu bakalan tetap ada kok gitu ya Bang ya. Yang penting lu bismillah, yakin, kasih kepercayaan, insya Allah rezeki pasti akan ada lah ya Bang ya. Akan selalu ada lah gitu ya. Betul Bang. Good banget. Good, excellent banget ya. Nah ini, waduh, gue sedikit gimana gitu kalau mau nanyain suhu nih. Deg-degan sih gue sebenarnya ya kan. Ini suhu aing ini, ini suhu aing ini ya kan. Oke nih buat Bang Heri sendiri ya kan, tadi kan udah track record udah dijelasin juga sama Bang Heri gitu ya kan. Nah, terus untuk Bang Heri kan sekarang kan udah punya usaha sendiri nih, HR Urban Street ya, yang benar-benar benderanya sendiri gitu ya kan, dan berdiri juga sendiri juga tanpa tangan orang lain juga nih ya kan. Nah, terus dari dampak corona ini nih, sebelum corona yang pertama sampai sekarang tuh bisa survive banget dan tamunya juga tetap rame banget, itu gimana sih caranya tuh? Oke, kita Yes. Gue bilang tadi rame banget ya, besok gue dapat nih royaltinya. Makasih ya, Wo. Enggak. Oke, gimana tuh, Bang? Dampak corona sih memang Tanpa mengurangi customer juga sebagai gitu. pelaku usaha ya. Taruhlah gue pelaku usaha ya kan. Dibilang terdampak pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Dibilang nggak terdampak pun gue tetap berjalan. Tapi memang gue di awal-awal memang sempat memang agak down juga beberapa satu bulanan lah ya, agak sempat down juga, drop juga. Tapi di situ gue Bismillah aja gitu ya kan. Bismillah aja bahwa ini akan berakhir gitu ya kan, dan gue pun tetap steril di usaha ya kan, walaupun ada punya ketakutan sendiri, walaupun punya keparnoan sendiri, tapi mau nggak mau kita harus keluar dari sini ya kan, kita harus menghidupi keluarga kita juga. Betul. Gitu, ya kan? Itulah yang memotivasi lu ya. Motivasi gue ya kan, mau nggak mau gue harus buka gitu ya kan. Terus gue pun punya tim juga dong ya kan, tim gue juga punya keluarga juga ya kan. Nah, itu yang gue harus gue pikirin gitu lah, gimana tim gue masih bisa bekerja dan bisa iniin keluarganya juga gitu ya kan, biar mereka bisa bertumbuh ya kan. Terus bertahan hidup ya. di situ ya kan. Ya udahlah ya, kita tetap buka ya kan, ya kita punya yang lain pada tutup,
tetap buka gitu ya kan. Jadi Yeah. kita banyak imbasnya aja tetap ya itulah. Oke. Ya masih dibilang masih yang belum stabil lah seperti itu. Sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu pun juga gue barengin dengan home service juga ketika tempat gue sepi nggak ada ini gue bekerja di home service ya kan. Karena home Okay. service gue karena memang gue untuk menutupin sewa tempat, untuk menutupin yang lain-lainnya apa gimana karena gue punya tanggung jawab yang besar juga di situ. Iya, kan. betul. Kadang lu udah punya tempat masih aja home service, tapi ya karena memang gue punya tanggung jawab yang berat juga gitu Iya. di sisi itu gitu. Oke. Itu sih. Itulah singkatnya ya Bang, ada lagi nggak ada? Itu ya. Itu aja singkatnya. Itu aja sih singkatnya. Oke, good banget nih ya Bang Eri sendiri aja yang punya usaha mungkin lebih ketakutan lagi kali ya istilahnya. Wah, gua harus bayar tempat nih gimana nih. Tapi dengan acuan yang gue yakin gue bismillah aja dan satu pondasinya mungkin gue punya keluarga, nanti kalau gue nggak buka keluarga gue gimana nih, staff gue gimana nih ya kan. Nah, itu ya itu juga jadi salah satu keyakinan juga sih sebenarnya biar kita tetap kokoh gitu, kuat gitu ya kan, akar kita tetap ada, tetap ditanam di bawah walaupun istilahnya ranting dan daun kita goyang gitu ya kan, tapi tetap akar kita harus kuat ya Bang ya. Bismillah ya, berarti ya Bismillah, yakin aja ya. Yakin aja. Good banget Suhu, makasih Suhu. Ini Suhu aing men. Iya kayak Ki. Iya kan. Good banget ya. Itulah dia dari Bang Heri ya. Bang Heri, thank you banget Bang ya. Jawabannya yang udah singkat banget tapi padat ya. Nah, sekarang buat Bang Haji sendiri gimana nih buat dampak dari corona ini, buat survive-nya tuh gimana tuh? Ya, dampak corona ini sih cukup berat sih gitu ya. Berat Apalagi banget kita semuanya ya, emang- pasti ya. Iya, semuanya, apalagi kita di bidang jasa gitu ya kan. Betul. Terutama ya kayak kerja-kerja. Ada ketakutan, aduh Waduh, takut nggak ada yang mau itu- dateng nih. Itu udah gimana pasti. nih, kan? Cuman ya kita optimis aja sih. Optimis. Rezeki udah ada yang ngatur gitu aja. Benar. Ya. Ada langkah spesial nggak buat gimana caranya gitu ya kan kemarin-kemarin Ya, ini? langkah spesial sih nggak ada. Atau ada, gue harus kreatif nih, Cuman lebih kreatif yang lagi. kita lebih kreatif aja sih. Lebih kreatif Kita aja jadi ya. Lebih banyak punya ide nih apa Ah. sih yang harus kita lakukan gitu ya kan. Betul. Selagi kita nggak bisa nongkrong, kita nggak bisa berkumpul sama teman kan, kita Betul. bisa berkarya, kita bikin lagu, bikin Oke. musik gitu ya. Mhm. Itulah salah satu. Oh, Bang Haji sini ternyata yang gue tahu guys ya, dia selain stylist, barber dan salon, ini Bang Haji keren juga nih, dia seniman musik juga, dia aktif juga gitu ya kan. Nanti YouTubers juga nih guys, YouTubers juga, dan lu harus nonton nih YouTubers di Bang Haji sini, nanti dikasih tahu lah ya kan channelnya apa ya kan, nanti kita suruh dia juga nyanyi nih, kayaknya seru nih dikit ya. Intinya gitu ya, pokoknya tetap lu nggak usah ngaruh gitu ya kan, nggak usah tersekat juga sama yang namanya corona. Selama lu punya kreativitas yang tinggi, insya Allah semuanya akan baik-baik aja kan gitu ya. Ya istilahnya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Good banget asli. Tetap semangat gitu. Mantap buat Bang Ajis. Siap. Oke, nah ini yang terakhir nih, suhu gua juga nih. Bang Boim Lau. Nah, kalau Bang Boim sendiri gimana nih? Kan pasti ke Hairdo itu kan lebih banyak ke event-event nih ya. Sedangkan di dampak corona itu banyak nih event-event yang pending, jadinya ke hold, ke cancel gitu ya kan. Jadi gimana tuh buat benar-benar survive itu kayak gimana? Itu memang di awal corona ya. Gue ngerasain yang rasa itu berat banget sih buat gue. Banget pasti dong, kepukul ya pasti ya. Istilahnya itu bukan gue aja yang memang kena, semua teman-teman pun, bahkan semua profesi yang lain pun atau semua lini kena juga gitu. Yang pertama, gue bersyukur juga sih, maksudnya bukan bersyukur ada corona ya, gue bersyukur yang memang tadinya lumayan sibuk, gue bisa setidaknya bisa berkumpul lebih deket sama keluarga sih, itu yang pertama. Oke. Tuh, nah, terus tadi sampai mana bro? Sampai nanti. Sampai nanti. Iya, biar nggak selek ya. Oke. Seru sih. Oke. Puasa nggak tapi Bang Boim? Oh puasa. Amin. Alhamdulillah. Oke, malum guys. Baru jam berapa sih? Ya terus? Baru jam 12. Tadi kan emang ya banyak event juga yang memang di
cancel, yang postpone tuh banyak. Banyak ya. Mungkin kalau by appointment itu Bang Boim tuh bisa berapa minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya itu udah mulai habis appointment gitu, udah ngisi appointment buat tanggal gitu ya. Iya. Tapi akhirnya pernah nggak langsung cancel semuanya tuh pas corona tuh? Kalau cancel semua sih enggak. Pasti Enggak. Ada yang cancel beberapa gitu ya. Beberapa ada yang cancel, beberapa ada juga yang memang Tetap. Oke. Ya, solusi gue istilahnya cara gue yang tetap bikin survive kerjaan gue nih ya, salah satunya gue siasatin dengan gue harus antigen, swab, PCR. Oke, buat demi keamanan dan Iya. kenyamanan masing-masing gitu ya. Istilahnya itu buat meyakinkan diri gue sendiri, buat vendor yang Sama. lain, buat klien gue yang memang buat ngadain acara. Iya, oke. Udah kayak gitulah ya buat survive-nya ya. Tadi Bang Boim juga udah bilang ya kan ya, sempat drop juga ya sedikit ya Bang Boim ya, tapi ada beberapa yang masih yakin juga dan mau juga ya kan untuk dipegang sama Bang Boim, tapi dengan satu syarat Bang Boim juga kasih make sure juga nih kesehatannya juga sesuai protokol kesehatannya ya, dia swab juga, make sure ke tamunya benar-benar gue sehat gitu ya kan, dan kalian sehat ya udah yuk kita tetap melakukan aktivitas gitu ya kan, berarti tetap jaga protokol kesehatannya kalau Bang Boim gitu ya, make sure-nya gitu ya Bang Boim ya, ngeyakinin ya ke tamunya ya kan. Oke. Good banget Bang Boim, sukses selalu nih ya. Oke. Next ya kan, ini kan sebagai di sini kan udah beberapa orang di sini kan ahli semua nih ya, profesional semua ya, mungkin dari Bang Eki sebagai apa? Hairstylist, lebih ke salon atau ke barber? Atau bisa dua-duanya? Ya, dua-duanya. Dua-duanya bisa. Bang Ubay sebagai hair extensionnya, Bang Heri sebagai barberman-nya dan salonnya juga masuk. Bang Aziz juga barberman juga, salonnya juga oke dia ya kan. Terus Bang Boim juga punya specialty-nya juga di hairdo-nya juga nih ya kan. Nah, ini kan kemarin ada nih teman-teman yang suka tanya ya kan, udah beberapa genre ada gitu ya kan. Nah, boleh nggak nih kalian share sedikit tentang ilmu kalian nih, kan beda-beda nih ya kan, ya nggak, dari spesialisnya beda-beda nih, bisa nggak kalian share sedikit aja tentang ilmu kalian nih, misalkan kayak Bang Eki duluan nih di barber dan salon itu, bisa nggak berbagi ilmu ke teman-teman? Mau apa dulu nih? Barber aja, barber atau salon terserah deh, lebih ke barber apa salon? Share ilmu, kalau untuk cara ngobrol aja nih kayaknya Nggak cukup ya? Nggak akan berpengaruh apa-apa ya menurut Oke. gua gitu ya. Praktek sih. Ya, Harus lebih ke praktek ya? Harus ke praktek, harus Berarti bisa kalau nanti. ada materi ada praktek Oke. gitu kan. Karena kalau cuma materi aja yang gue jelasin pun nggak akan paham gitu, maksudnya yang Oke. mendengarkan pun akan apa ya gitu ya. Oke, berarti. Gua gitu sih. Mm. Cuman sekarang kan udah gampang banget buat teman-teman yang Pemula, atau betul. orang yang lagi pengen belajar atau yang udah profesional pengen nambah lagi. Betul. Banyak kok, kalaupun nggak mau berbayar ke akademi kita ambil kelas di YouTube banyak. Di YouTube banyak hal yang bisa kita pelajarin ya. Banyak hal. Atau mau belajar. Teman gitu. Contoh gini deh, gua nggak bisa hairdo semuanya. Iya. Kan genre gua lebih ke cowok, walaupun gua di salon tapi gua lebih ke men salon genre gua gitu. Lebih ke gunting, warna, gue dua treatment ini yang gue dalamin gitu dari dulu. Gue nggak bisa sanggul nih, jujur gue lemah banget kalau untuk hairdo gitu ya. Gue pengen belajar hairdo, ya gue bisa ke Boim Iya, dengan bisa. sharing ilmu ya, mungkin Benar. dia bisa kasih gue lah 1-2 konsep gitu ya. Iya. Terus gue pengen belajar lash extension, mungkin si Ubay Bang bisa Ubay yang tahu cara ini lo pasang benar. extension, ada yang pakai ring, ada yang pakai kepang kayak gitu-gitu. Ya, itu menurut gue gimana caranya kita untuk memulai aja sih sebenarnya. Gimana cara kita untuk memulai gitu ya? Idealis boleh, gengsi jangan. Betul. Dari gue gitu. Oke, itulah dari Bang Eki ya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu itu, lu udah punya basic, tapi lu mau ngembangin, lu jangan takut. Gua nggak punya duit. Ya. Itu bukan alasan, men. Bener. Ya kan, karena apa? Medsos itu banyak banget ya, kayak YouTube lu bisa kok nonton YouTube. Bener. Modal lu cuma wifi atau kuota aja sih sebenarnya kan. Kalau emang lu mau lebih profesional lagi, lu datang lah ke ahlinya, kayak lu bisa datang ke Bang Heri yang dia udah punya fundamental sendiri, udah punya kelas sendiri ya Bang Heri ya. Yes. Kayak gitu ya kan, jangan malu lah. Nanti bisa lah kontaknya ada di sini nih. Bang Heri. Ya, Aman. aman. Aman ya. Ini dari
niatnya dulu sih, Niatnya aja dulu ya. dari awal, dari Oh. niatnya seperti apa. Memang kalau memang dia niatnya mau belajar, ya dia fokus dengan belajar. Apa yang harus disiapin, ya siapin dari peralatan, model, mental gitu. juga. mental juga perlu situ Perlu, ya kan. oke. Itu yang harus kita siapin semua gitu ya kan. Jadi biar lebih enak ya bang ya. Biar kita itu lebih fokus, ya. fokus kita karena ada alat pendukung juga gitu ya kan. Jadi fokus banget. Oke, siap. Oh jadi kayak gitu ya. Pokoknya lu jangan pernah malu untuk mau belajar. Pokoknya nggak ada kata alasan buat gua nggak punya duit. Ya kan? Itu alasan bohong, itu klasik ya kan. Ya kan, lu kalau mau belajar ya itu yang tadi gue bilang, lu bisa ngeliat belajar di YouTube. Kalau emang lu pengen ketemu sama Eki, sama Bang Ubay, sama Bang Heri, Bang Ajis, Bang Boim, lu bisa kok. Mereka siap kok ya, mereka pada siap kok buat misalnya sekedar sharing aja ya kan. Kalian bisa kontak-kontak DM mereka nih di IG-nya masing-masing, nanti pasti gua tagin, kalian bisa kepoin dulu nih di IG-nya kalian ya kan. Nah nanti kalian bisa DM mereka nih gimananya, bisa ya bang ya. Ya jadi buat teman-teman yang benar-benar suka dengan hair stylist ya kan, mau suka dengan sambung rambut, hairdo ya kan, mau suka dengan salon atau barber ya kan, mau buka usaha atau mau sharing-sharing gitu ya kan ke mereka, nanti kalian bisa lihat di IG-nya mereka ya masing-masing ya. Kalau ada yang mau belajar pun nggak apa-apa, mereka pasti welcome semua kok. Kalian bisa DM aja masing-masing mana yang sesuai karakter yang kalian mau belajarin sih ya kan. Oke, itu aja dari gue. Salam karya Indonesia, salam satu rambut Nusantara ya kan, salam seni tata rambut budaya Indonesia. Oke guys, good luck semuanya, good luck. Betapa merindunya dirimu, karena hadirnya diriku.